Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alhani Miranda Jamil dari Prodi Pendidikan Tari dengan NIM 20332052. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil video analisis pengantar kewirausahaan yang dibimbingi oleh dosen Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD yang berjudul Etika Bisnis dalam Kewirausahaan. Etika wirausaha sebenarnya merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan dengan aturan-aturan atau norma yang berlaku di suatu masyarakat. Jika ingin membuka usaha di suatu daerah manapun, maka kita wajib mengikuti aturan atau norma yang ada di wilayah tersebut. Di dalam berbisnis, ada norma-norma atau aturan-aturan yang harus kita patuhi. Etika dan norma itu sendiri digunakan biasanya agar para pengusaha atau calon pengusaha tidak melanggar aturan-aturan main yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpatik dari berbagai pihak sehingga ada kenyamanan, ketentraman, dan ada hubungan baik ketika memiliki usaha dan pengusaha yang lain. Dengan pelanggan dan dengan masyarakat sekitar, sehingga proses menjalankan usaha dan bisnis menjadi lebih nyaman karena ada etika yang mengaturnya. Menurut pengertiannya, etika berasal dari bahasa Prancis yaitu etiquette yang berarti kartu undangan. Kaitan etika dengan kartu undangan yang masa itu berkembang pada saat raja-raja Prancis sering mengundang tamu-tamu negara untuk satu kegiatan atau pesta dengan kartu undangan tersebut, yang dalam kartu undangan itu tercantum berbagai persyaratan ketentuan mulai dari aturan main ketika menghadiri acara tersebut, termasuk segala hal yang harus dipatuhi sehingga yang di luar dari ketentuan dianggap orang yang tidak diundang. Karena filosofi ini yang kemudian mengakar menjadi kata etika atau aturan. Aturan yang dimaksud di sini bukan sekedar aturan tertulis, tapi aturan norma yang berlaku, yang didesain atau sudah menjadi budaya di suatu wilayah atau suatu tempat tertentu. Ini terkait dengan etika dalam berwirausaha. Pengertian etika yang lebih luas yaitu etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lain atau di lingkungan sekitar. Karena masing-masing masyarakat atau masing-masing kelompok punya beragam adat istiadat dan budaya yang tidak sama, sehingga mereka punya aturan-aturan yang membuat sebagian orang mungkin bertentangan, tapi buat orang lain merupakan suatu keharusan. Maka karena itu seorang pengusaha atau calon pengusaha yang akan membuka usaha di suatu tempat dituntut untuk adaptable dengan etika-etika bisnis yang ada di sana. Etika sering disebut tindakan dalam mengatur perilaku atau tingkah laku kita dalam berbisnis. Tingkah laku kita dalam berwirausaha, tingkah laku perlu diatur karena jika tidak ada aturan, kita akan seperti hewan yang hidup di hutan. Siapa yang kuat, dia menang, siapa yang kalah, dia menderita dan mati dengan sendirinya. Tingkah laku melalui etika perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat berdasarkan norma yang sudah disepakati. Sikap dan perilaku seorang pengusaha wajib mengikuti norma yang ada yang berlaku dalam suatu negara ataupun masyarakat, seperti berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu dan mematuhi aturan yang berlaku, cara berbicara yang santun dan hormat. Hal-hal tersebut merupakan etika atau norma-norma yang mengatur. Etika dan norma setiap pengusaha dalam sebuah bisnis dalam kode etik berbisnis dan berwirausaha, yaitu harus jujur dalam segala hal. Yang kedua, bertanggung jawab. Seorang pengusaha harus bertanggung jawab ketika ada keluhan dari konsumen atas produk yang dijual nantinya. Etika atau norma lain dari seorang pengusaha yaitu
menepati janji, disiplin, taat dengan aturan dan aturan usaha yang akan dikembangkan. Selain itu, seorang pengusaha harus berkomitmen dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap segala sesuatu, terutama kepada hukum dan terhadap perjanjian yang disepakati. Tujuan dan manfaat etika. Tujuan etika sejalan dengan tujuan perusahaan atau lembaga atau organisasi bisnis yang akan dikembangkan. Sikap dan perilaku seseorang pengusaha dan karyawannya merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Sikap dan perilaku yang dimaksud yaitu ramah dan mudah senyum kepada pelanggan dan tidak mudah emosi ketika pelanggan komplain terhadap produk kita. Ciri-ciri calon wirausahawan yang akan berhasil dapat kita lihat dari wirausahaan yang sudah berhasil. Ada beberapa ciri yang bisa kita jadikan dasar panutan bahwa inilah ciri yang akan kita jalankan jika menjadi seorang wirausaha nantinya. Ciri seorang wirausahaan yang berhasil memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas dalam hidupnya. Yang kedua, ciri wirausahaan yang berhasil itu adalah memiliki inisiatif, tidak diam dan tidak menunggu. Yang ketiga, punya orientasi akan prestasi. Ciri lainnya yaitu berani menanggung risiko, karena dari risiko itulah kita tumbuh dan berkembang dengan lebih kuat. Ciri berikutnya yaitu pekerja keras. Untuk menjadi seorang yang sukses butuh kerja keras, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan, berkomitmen terhadap berbagai macam pihak yang ada, terutama kepada pelanggan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Dalam konteks bisnis, ada satu lembaga internasional yang memberikan penghargaan yang akan melihat perjalanan dari kegiatan bisnis yang kita lakukan. Nama lembaganya yaitu Ernst & Young. Adalah lembaga internasional pemberi penghargaan kepada perusahaan atau pribadi yang sukses. Beberapa penghargaan yang diberikan Ernst & Young ini, yang pertama yaitu Entrepreneur of the Year, yaitu penghargaan yang diberikan kepada pengusaha terbaik yang diselenggarakan setiap tahunnya, yang biasanya cenderung kepada hasil proses termasuk etika moral dan ketaatan terhadap norma-norma yang ada. Yang kedua yaitu Lifetime Achievement Entrepreneur, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang telah memberikan hampir sebagian besar hidupnya dan kontribusinya dari sisa hidupnya atas kesinambungan sepanjang masa kerjanya. Yang ketiga adalah Industri dan Manufacturing Entrepreneur, yaitu penghargaan yang diberikan oleh lembaga internasional tersebut kepada pengusaha yang bergerak di bidang otomotif, konsumen, dan industri. Yang keempat adalah Service Special Awards for Corporate Spirit, yaitu penghargaan khusus di bidang perbankan serta keuangan, retail, dan logistik. Yang kelima, Young Entrepreneur, yaitu memberikan penghargaan khusus bagi pengusaha sebagai anak muda yang berkarya di bawah umur 40 tahun. Yang keenam, Special Awards for Corporate Spirit, yaitu penghargaan yang diberikan kepada pengusaha yang memiliki semangat dan meningkatkan usahanya. Yang ketujuh, Special Awards for Corporate Social Responsibility, yaitu penghargaan yang akan diberikan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar. Dari award tersebut bisa menjadi motivasi kita untuk menjalankan usaha atau bisnis kita nantinya. Saling memberikan pengaruh baik tentu merupakan bagian etika moral dalam berwirausaha.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.